Nggak ada dulu sekolah saya pakai alas kaki, apalagi sepatu, sendal pun enggak. Istilah orang Sunda bilang nyeker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun berada, mudah-mudahan pada hari ini ada selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari balainya. Waktu sekolah SD itu tahun 66. Kelas 1 SD itu saya, kelas 2, kelas 3 itu pengen bekal sekolah minta 5 rupiah pun sama orang tua nggak dikasih. Bukan nggak dikasih, karena mungkin orang tua nggak ada. Kalau sempet saya nangis, kena marah sama orang tua, baru dapat saya tuh bekal 5 rupiah. Biasanya sehari-hari itu saya sekolah cukup bawa permen 3 biji. Begitu sekolah kelas 5 naik kelas 6, saya tuh sekolah paling bawa buku 1. Nggak ada dulu sekolah saya pakai alas kaki, apalagi sepatu, sendal pun enggak. Sering istilah orang Sunda bilang nyeker. Di pulang tuh ini kayak bekas apa, singkong dibakar gitu kan. Debu lah, banyak debu. Itu waktu saya sekolah SD. Nah, keluar dari SD, saya dimasukkan ke pesantren sama orang tua saya di pesantren khusus kitab. Pikiran saya dulu nih, orang tua tuh kuno. Kenapa kuno? Orang-orang mau dimasukin ke sekolah umum, kita dimasukin ke pesantren. Saya di pesantren pun lumayan agak bandel, karena saya sering diperhatikan sama kiai. Jadi setiap pengajian tuh saya jangan ikut ngaji, tapi hadir mah hadir ada. Paling tidur di tempat pengajian di Majelis Taklim. Kalau paling kerjanya ngeliwat. Itu waktu saya di pesantren. Tapi setelah dewasa, saya tuh alhamdulillah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada kedua orang tua saya. Tidak salah memasukkan saya ke dunia pesantren itu. Walaupun saya jarang ikut pengajian, tapi alhamdulillah ada mungkin suatu semacam karomah atau barokah di pesantren. Begitu kita menginjak dewasa, banyak pelajaran-pelajaran di pesantren yang masuk ke pikiran, ke hati saya dengan cobaan-cobaan. Ya alhamdulillah, saya dengan dididik sama orang pesantren itu, walaupun saya merasa diri orang nggak bener lah, tapi sekarang agak bener-beneran lah gitu. Alhamdulillah, nggak terlalu bengkok lah gitu ya. Ya ada hikmahnya, jadi ada semacam rem lah gitu. Makanya saya pesan kepada orang tua, tolonglah punya putra-putrinya masukkan ke pendidikan pesantren, biar bisa bagaimana cara adab sopan santun kepada orang tua. Dan kebanyakan sekarang tuh anak kepada orang tua tuh dianggap sama aja, jarang adabnya diperlihatkan. Yang diperlihatkan hanya harta kekayaan. Kepada orang tua, halo beb, halo pap. Beda dengan pesantren. Ke orang tua, assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya bapak, assalamualaikum ya ayah, assalamualaikum ya umi. Cium tangan pada orang tua. Apalagi ke ibu yang bersusah payah melahirkan kita sampai bertaruh nyawa
istilahnya mungkin pikiran ibu orang atau orang tua itu lagi mau melahirkan kita ini lebih baik kalau suruh dipilih mana yang harus selamat, mana mungkin dipilih anak yang selamat biar ibu yang gak selamat, sampai dipertaruhkan gitu. Tapi ternyata anaknya sudah lahir, sudah dewasa, bukannya berbakti malah bikin dosa sama orang tua. Nah ini jangan sampai terjadi demikian. Tidak ada semua mengharapkan kedua orang tua ini anaknya jadi nggak benar, pengen benar semua. Makanya tolong, bukan nggak perlu pendidikan umum, pendidikan juga perlu, tapi juga harus dibarengi dengan pendidikan agama. Jadi biar seimbang antara lahiriah dan batiniahnya. Itu perjalanan, alhamdulillah waktu saya di pesantren, ternyata setelah saya dewasa berumah tangga itu ada hikmahnya. Nah, saya juga masuk ke Serang, ke Banten di PGA. Saya tinggal di pesantren khusus Qiraah. Sama di situ pun saya bodoh lah. Di pesantren itu bodoh dibanding dengan orang yang lain. Tapi alhamdulillah hikmahnya ada gitu. Sampai di PGA tahun berapa tuh kalau nggak salah tahun 77 saya dipindah lagi sekolah kemana, ke Cipasung. Saya tinggal waktu itu di asrama pusaka. Berjalan di sana saya sekolah nggak sampai tamat, keburu kalau orang Sunda mah udah beger lah gitu, udah beger apa namanya tuh lah. Terus saya di situ udah belajar bawa mobil, alhamdulillah. Saya pulang dari sana libur sekolah, saya bawa truk. Lihatlah yang sekarang jadi pendamping saya, mantan pacar dulu ya, mantan pacar. Nah, begitu saya lihat, saya tertarik, saya berdoa mudah-mudahan ya Allah ini kalau ini pilihan saya mau berhenti sekolah. Kenapa? Karena saya banyak berbuat dosa sama orang tua. Jadi saya banyak membohongi orang tua. Ngomongnya di mana? Ya istilahnya kalau orang Sunda itu uniko itu Pak, usaha nipu kolot. Jadi sering minta uang buat beli buku, padahal bukan, hanya buat ura-ura. Dan situ saya berpikir kasihan sama kedua orang tua saya. Akhirnya saya lihatlah calon jodoh saya. Nah begitu saya dekatin ternyata sama-sama kuat. Saya kuatnya pengen, tapi calon istri sama kuatnya nggak mau gitu. Kuat nggak mau, kalau pengen mau gitu.